Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali anak-anak. Kali ini Ustaz Syarif akan menyampaikan pelajaran fikih yang mungkin kalau dulu kelas 4 yang mengajar bukan Ustaz Syarif, tapi kali ini yang kelas 5 yang pegang Ustaz Syarif. Untuk itu anak-anak perlu perhatikan bahwa sekarang sudah kelas 5 sudah dewasa. Ustaz Syarif harapkan kalian sudah mandiri, apa-apa sudah bisa bertanggung jawab. Jangan sampai anak-anak seperti masih kanak-kanak terus. Dan karena itu mulai sekarang dipersiapkan untuk pelajaran di kelas 5 ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk pelajaran fikih di kelas 5, Ustaz Syarif di sini akan mengacu kepada buku pendamping, buku yang mungkin sudah anak-anak miliki, baik itu yang disediakan oleh orang tua maupun yang disediakan oleh madrasah. Untuk itu mari kita pelajari dengan buka pelajaran untuk kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran pertama fikih kita akan membahas tentang mandi wajib. Sebelum bahasan selanjutnya, kenapa ada mandi wajib? Mungkin ada juga mandi sunnah dan mubah. Mandi wajib ini merupakan mandi yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan hadas besar. Dimana kalau tidak hilang hadas besarnya, maka sholatnya tidak akan sah meskipun sudah wudhu. Jadi mandi wajib ini salah satu cara untuk menghilangkan hadas besar. Nah, anak-anak, yang perlu kita pelajari pada materi mandi wajib ini tidak sampai semuanya dulu, tetapi Syarif batasi. Tapi saya sampaikan dulu poin-poinnya yang akan dipelajari dalam pelajaran pertama atau pelajaran ke-1 tentang mandi wajib ini. Yang pertama yang perlu dipelajari adalah pengertian mandi wajib. Apa atau mandi wajib itu? Yang kedua, hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk diharuskan mandi wajib. Kemudian yang ketiga, hukumnya mandi wajib. Yang keempat, tanda-tanda balik bagi orang perempuan. Kemudian yang kelima, hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang mengalami haid atau menstruasi. Dan yang keenam adalah tata cara mandi wajib. Nah, anak-anak, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan hadas besar. Karena ada hadas kecil, perlu diketahui anak-anak, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil, itu cara menghilangkan bisa dengan berwudu atau dengan tayamum. Nah, kalau hadas besar ini kita dianjurkan cara menghilangkannya dengan cara mandi wajib. Jadi sekali lagi, mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan
hadas besar. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menyebabkan seseorang untuk melaksanakan mandi wajib. Ada beberapa hal. Yang pertama, haid atau sering dikenal juga namanya menstruasi, atau orang perempuan sering menyingkat dengan istilah M. Apa toh haid itu? Haid menurut bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Kemudian menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu secara rutin. Ini yang pertama. Yang kedua, nifas, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah perempuan itu melahirkan anak. Yang ketiga, wiladah, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan saat melahirkan. Jadi ada setelah melahirkan, ada saat melahirkan. Yang keempat, ihtilam, yaitu keluar air mani, atau orang sering menyebutnya dengan mimpi basah. 4 hal inilah yang menyebabkan seseorang dianjurkan untuk mandi wajib. Yang mengalami haid, nifas, wiladah hanya orang perempuan. Sedangkan ihtilam bisa perempuan, bisa laki-laki. Anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga. Yang kita bahas adalah hukumnya mandi wajib. Mandi wajib bagi seseorang yang setelah selesai atau telah selesai mengalami haid atau menstruasi tadi, kemudian nifas, wiladah, dan ihtilam, hukumnya wajib. Jadi sekali lagi, seseorang yang telah selesai mengalami haid atau menstruasi, kemudian nifas, kemudian wiladah, dan yang terakhir ihtilam, hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub, maka mandilah. Junub di sini mengalami keluar mani atau ihtilam. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza aqbalatil haidatu fata'is sholata wa idza adbarat faghsili nankidama wa sholli. Artinya, apabila kamu datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat. Apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian anak-anak tugas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk selanjutnya, nanti setelah selesai ini ada tugas dari Tataref yang saya lewatkan oleh wali kelas. Kemudian jangan lupa pelajari dulu juga fikih di buku kalian supaya
anak-anak lebih paham, lebih ngerti tentang mandi wajib. Terima kasih. Marilah untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.